Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam khotbah minggu 4 setelah Trinitatis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah Abram berangkat dan makin jauh, ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tema untuk pada minggu ini adalah menjadi berkat dalam kepelbagaian. Dan kita akan melihat bagaimana Abram menjadi berkat dalam kepelbagaian melalui panggilannya untuk menjadi pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui ini sesungguhnya diawali dengan ayat 1. Dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ada kalimat di sana adalah, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Artinya, sebelumnya Abram adalah orang Ur Kasdim yang merupakan daripada anak dari Terah yang sudah tinggal di Haran, sudah mendapatkan sebuah keindahan ataupun kebahagiaan, kecukupan di dalam kehidupannya. Hal itu dapat kita lihat di dalam ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat. Dan di dalam ayat 5 dikatakan, Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda. Artinya di Haran dia sudah memiliki harta benda, dan juga dikatakan dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ternyata juga dia beroleh orang-orang yang akan menjadi pengikutnya. Dalam artian secara finansial, secara ekonomi, secara kenyamanan, dan secara sosial, Abram dalam keadaan nyaman tinggal di Haran. Namun Allah memanggil dia dan mengatakan firman untuk dia pergi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kata kalimat pergilah merupakan sesuatu keadaan di mana meninggalkan identitas lama, masuk kepada identitas yang akan Tuhan tunjukkan ke dalam kehidupannya. Meninggalkan keadaan, kenyamanan, zona nyaman yang lama kepada suatu keadaan yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Di dalam firman Tuhan ini kelihatan ketaatan penuh pada firman yang sudah dilakukan oleh Abram. Abram tidak menjawab Allah dengan kata-kata.
ataupun melakukan argumen-argumen terhadap apa yang sudah dinyatakan dan diberikan Tuhan kepadanya. Namun dia taat untuk menjadikan memenuhi daripada firman Allah tersebut. Dia menyerahkan diri pada panggilan Allah dan bimbingan Allah, karena dia tidak menanyakan di manakah Kanaan, di manakah tanah yang engkau tunjukkan itu Allah. Namun ia berangkat dengan sebuah iman yang teguh, memandang kepada Allah, mendengarkan suara Allah, dan seturut dengan firman Allah. Itulah yang dilakukannya di dalam perjalanan imannya, dalam journey imannya. Dia menjadi menyerahkan diri atas panggilan Allah. Dan jawaban atas firman bukan tidak terdiri dari kata-kata. Jawaban atas firman yang dinyatakan oleh Allah kepada Abram bukan dijawab dengan kata-kata, dan bukan hanya sebuah wacana, namun melainkan dari tindakan dan kehidupan dari Abram sendiri. Ketika Allah mengatakan engkau pergi, dia tidak menjawab dengan kata-kata, namun dia melakukan melalui tindakan dan melalui kehidupannya sendiri yang mau berangkat, membawa secara total seluruh anggota keluarganya. Mungkin mudah bagi Abram untuk berangkat sendiri kepada tanah yang ditunjukkan Tuhan, namun dia membawa keluarganya, artinya untuk memenuhi kehidupan itu, memenuhi kehidupan dan kebutuhan daripada keluarga dan rombongan yang mengikuti dia, harus dia pikirkan juga. Namun imannya tidak menjadi hilang ketika memikirkan hal itu. Dia berjalan menuju kepada tanah yang ditunjukkan Allah. Ketika Abram melihat Kanaan sudah ditempati oleh orang-orang Kanaan, ketika Abram sudah melihat bahwa tanah Kanaan yang dikatakan Tuhan sebagai tanah perjanjian tersebut sudah ditempati orang-orang Kanaan, apa yang dilakukannya? Apakah dia menjadi putus asa? Abram tidak putus asa. Dia tetap mendengarkan Allah berbicara, dan Tuhan mengatakan, inilah yang tanah yang akan kuberikan kepadamu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, merupakan sebuah posisi yang sangat sulit dan yang sangat berat. Dia sudah meninggalkan negaranya, dia sudah meninggalkan keluarganya. Dia sudah mulai dengan identitas, dengan panggilan Allah. Dia bukan menjadi berjalan-jalan ataupun berwisata ataupun backpacker seperti yang dikatakan pada saat ini, namun dia adalah menuju sebuah tanah yang dijanjikan Allah. Namun ketika sudah di tanah itu, Allah mengatakan, inilah tanah yang akan kuberikan, namun sudah ditempati oleh orang lain yang sudah lama menjadi tinggal di tempat itu. Ketika Abraham melihat Kanaan itu, ia tetap berjalan bersama iman, bukan penglihatan. Ini merupakan sebuah yang indah. Ini merupakan sebuah yang sangat besar. Ketika dihadapkan antara penglihatan di mata, penglihatan pikiran dengan penglihatan iman, mana yang dipilih? Ketika kita beriman bahwa kita bersama dengan Tuhan, namun di dalam kenyataannya ada kesulitan, ada tantangan, apa yang akan kita lakukan? Abram sebagai orang yang percaya tersebut tetap percaya di dalam iman dan mengalahkan penglihatannya. Dia menjadi mendirikan mezbah Allah. Dia memuji Allah, memuliakan Tuhan di dalam keadaan yang dihadapi, di dalam situasi yang terjadi di hadapan matanya. Dia tidak menjadi putus asa, namun dia mendirikan mezbah Allah. Janji Allah tetap berlaku di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Janji Allah tetap berlaku di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, dan di tengah-tengah rintangan yang menghadapi pelaksanaan firman dan janji tersebut. Itulah merupakan sebuah kekuatan iman, di mana kejadian ataupun apapun yang terjadi yang datang dalam kehidupannya tidak memadamkan iman, tidak memadamkan pendengarannya terhadap apa yang dikatakan Allah kepadanya. Namun dia tetap berjalan bersama Allah, dan ketika berjalan bersama Allah, dia menjadi tetap melihat dan mendengarkan Allah berkarya di dalam kehidupannya. Dan ketika itu ia mendirikan mezbah, artinya
di dalam kehidupannya sendiri, ia tahu bahwa segalanya akan baik ketika ia menyerahkan diri pada Allah. Abraham kelihatan di dalam firman Allah ini menjadi orang yang terberkati adalah di dalam kesulitan yang dia hadapi, dia menjalin ibadahnya kepada Allah karena dia menyadari bahwa segalanya akan baik, dan ketika ia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, realita di pandangan mata kita tidak sesuai dengan iman yang kita yakini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menjadi lari daripada Allah? Namun Abraham menjadi tetap dekat dengan Allah dan memuji memuliakan Allah, mendirikan mezbah untuk Allah, sehingga dia melihat bahwa kesulitan itu tidak akan membatalkan janji dan apa yang sudah akan diberikan Allah bagi kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, panggilan Allah menuntut pemisahan dan membawa berkat yang menciptakan Israel sebagai penerima berkat. Panggilan Allah menjadi menuntut pemisahan daripada kenyamanan personal kepada panggilan Allah yang menjadikan bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Melalui keturunan Abraham menjadi keselamatan juga dinyatakan, yaitu Kristus Yesus. Karena apa? Karena Abraham setia untuk menjalani, menghidupi apa yang sudah dinyatakan Allah dalam kehidupannya. Sebagai jawaban atas panggilan Allah, kesabaran hati dan yang berkenan dan bertekad kepada Allah, itulah yang menjadi sumber daripada berkat di dalam kehidupannya. Kesabaran, hati yang teguh, tekad yang kuat, dan bertekun di dalam panggilan tersebut, itulah yang menjadi sebuah jawaban atas panggilan berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita teladani Abraham. Berangkat daripada titik kenyamanan kita kepada panggilan Allah dalam kehidupan kita. Berangkat daripada keadaan kenyamanan, ketenangan kita, masuk kepada identitas Allah, di mana Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama Allah. Ketika kita berjalan bersama Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mendengarkan firman-Nya dan menghidupi firman itu. Ketika kita menjalani firman itu, kemudian tantangan datang, persoalan datang, apa yang harus kita lakukan? Mari tetap berbicara dengan Allah di dalam ibadah kita. Kita hidupi terus firman itu, dan kita yakini bahwa firman Allah tidak akan pernah gagal. Firman Allah tidak akan pernah gagal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah itu dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Orang percaya apabila ingin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, harus memiliki tekad yang kuat, iman yang teguh, kemudian memiliki kesabaran yang begitu kokoh di dalam perjalanan kehidupannya. Meskipun Abraham di dalam umur 75 tahun yang dinyatakan untuk memiliki keturunan yang besar, kemudian di dalam umur 75 tahun di dalam keadaan tubuh yang semakin merosot, disuruh Allah kepada suatu tempat yang begitu misteri, namun dia melangkah di dalam imannya. Demikianlah kehidupan orang percaya sesungguhnya yang mau diajak untuk menjadi berkat. Meskipun di dalam panggilan sebagai umat Allah banyak tantangan, banyak hal-hal yang menjadi di luar pikiran kita, dan yang kita lihat begitu menyeramkan, begitu menyedihkan, dan begitu menakutkan. Namun sebagai orang percaya yang dipanggil Allah untuk menjadi berkat, mari mengimani Allah, dirikan mezbah Allah, dan pujilah Allah senantiasa di dalam kekudusannya. Ketika kita memuji Allah di dalam kekudusannya, ada sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah
tidak akan lalai dan tidak akan lupa akan janji penyertaan, di mana kita akan menjadi sumber berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita hidup di dalam kepelbagaian pada saat ini. Kepelbagaian keagamaan, kepelbagaian suku, kepelbagaian bahasa, dan kepelbagaian dan lain sebagainya dan banyak hal. Namun ketika kita ingin menjadi berkat adalah hiduplah seturut dengan firman Allah. Hiduplah untuk terus memuji memuliakan Allah. Keluarlah dari zona nyaman kepada panggilan Allah yang sesungguhnya. Setelah keluar dari zona nyaman, ketika kita melihat keadaan begitu sulit dan begitu memprihatinkan, mari tetap berkomunikasi dengan Allah. Lihatlah Allah tetap mengarahkan kehidupan untuk menerima berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita diingatkan, kita diteguhkan untuk tetap beriman teguh, memegang kepada panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Panggilan sebagai pelayan, panggilan sebagai umat Tuhan, panggilan sebagai orang percaya untuk mendengarkan firman Allah senantiasa. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari menghidupi firman dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami melalui hidup Abraham yang dipanggil Tuhan untuk pergi dari zona nyaman kepada sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadikan kami menjadi orang yang selalu taat kepada firman Allah, menghidupinya meskipun banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Jadikan kami menjadi orang yang tetap mendengarkan firman di dalam segala keadaan, karena kami tahu Tuhan akan memberkati kami dan kami akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus